channel YouTube saya Ihwal Praja. Kepada teman-teman yang sudah mengikuti channel di YouTube saya, terima kasih. Dan pada video saya kali ini saya akan mencicil jawaban mengenai pertanyaan seberapakah akurat penggunaan aplikasi GPS pada HP Android ini. Untuk menjawab pertanyaan tersebut, tentu saya tidak bisa menjawabnya langsung, teman-teman yang bisa menyimpulkan sendiri. Sebagai data pembanding, saya akan menggunakan yang pertama Garmin GPS Map 64S, kemudian juga menggunakan jam tangan saya. Aplikasi yang saya gunakan pada GPS ini adalah aplikasi perekam perjalanan Tracklog yang bernama GPS Logger. Karena saya akan berangkat bekerja, mari kita uji, kita bandingkan bagaimana hasil Tracklog dari ketiga alat ini. Oke, saya sekarang sudah berada di rumah dan sekarang kita buka laptop, kita lihat hasilnya dari Tracklog ketiga alat tersebut. Semua hasil Tracklog tadi sudah saya masukkan ke dalam laptop saya, dan untuk itu saya membutuhkan Google Earth supaya bisa membaca hasil Tracklog dari ketiga alat yang saya gunakan tadi. Oke, sekarang kita buka Google Earth untuk melihat hasil Tracklog dari ketiga alat yang saya gunakan tadi. Ada jam tangan saya, ada GPS saya, dan ada aplikasi Android di smartphone saya. Oke, semuanya nampak. Kita zoom, kita lihat ada 3 Tracklog di sini. Yang merah ini adalah dari Android, dari aplikasi perekam perjalanan GPS Logger. Kemudian yang kuning adalah dari jam tangan saya, Garmin Instinct. Kemudian yang hijau adalah dari GPS saya, Garmin GPS Map 64S. Oke, saya zoom out lagi. Secara sekilas memang tidak ada perbedaan ya di sini. Jadi semuanya rata-rata sama. Jadi merekam perjalanannya sama. Kemudian saya zoom, ambil sampelnya saja. Sampelnya kita ambil pemukiman dulu. Jadi, nah, ini adalah jalan raya. Tidak ada yang tepat, yang mendekati adalah Tracklog dari HP Android saya, GPS Logger dari yang merah ini. Bahkan Garmin 64S saya melenceng, apalagi jam tangan saya. Kita lihat lagi terus. Ternyata secara mata memandang aplikasi GPS Logger menurut saya malah lebih akurat daripada GPS 64S. Ternyata ini adalah jalannya. Semuanya tidak tepat pada jalannya ketika merekam. Ini saya zoom sebesar 113 meter ya. Jadi kalau saya ukur di sini, misal ini ya, kita ukur ketelitiannya. Oke, ini adalah jalan sebenarnya. Untuk jam tangan saya melenceng 3,16 meter. Kemudian diikuti oleh aplikasi GPS Logger 4,09 meter. Nah, ini yang membuat saya bertanya-tanya, bagaimana bisa ini melencengnya sampai 9 meter. Ada tikungan. Ya, zoom, extreme zoom, lihat. Jadi ini adalah jalannya, dan semuanya tidak ada yang tepat memang.
Sebenarnya kalau dilihat dari 1 kilo ke atas itu tidak ada masalah dengan ketiga track lock ini. Namun bila kita zoom, apalagi ketika zoomnya sangat ekstrim, baru akan terlihat bahwa memang tidak ada alat yang benar-benar akurat untuk merekam perjalanan kita. Kalau kita mintanya keakuratan itu adalah bila minimal errornya adalah 1 cm 1 mili, karena GPS yang kita gunakan adalah GPS handheld rekreasional, jadi sifatnya hanya sebagai alat bantu. Ya hasilnya kan seperti ini. Untuk aplikasi GPS logger melencengnya 3,7, kemudian untuk GPS-nya melencengnya 5,6, kemudian untuk jam tangan saya melencengnya 7,71 meter. Jadi saya harap dari sini teman-teman yang mempertanyakan tentang keakurasian sebuah aplikasi Android berbasis GPS, video ini bisa menjawab apakah benar-benar memang bisa akurat atau tidak. Oke, jadi demikian tadi sekilas mengenai perbandingan antara ketiga track lock atau ketiga hasil perekaman perjalanan dari ketiga alat, yaitu kita menggunakan aplikasi berbasis Android yang bernama GPS logger, kemudian jam tangan saya Garmin Instinct, kemudian ada GPS saya 64S, dan hasilnya bisa dilihat ternyata memang sebuah GPS itu tidak bisa 100% akurat atau titik akurasinya mencapai 1 mili 1 cm atau benar-benar tepat sesuai yang kita harapkan. Mungkin kalau GPS mungkin sejenis Trimble atau apa yang kabarnya bisa hingga ketelitian 1 cm, tapi yaitu harganya kan jauh di atas, memang jauh di atas dari harga GPS rekreasional yang sering kita jumpai di pasaran, semisal GPS 64S, 62S, terus kemudian 72, kemudian Oregon dan lainnya. Itu adalah GPS yang berbasis rekreasional. Artinya memang ketelitiannya ya seperti itu tadi, ketelitiannya antara 3 sampai 7 kalau kita lihat di hasil track lock tadi. Sementara untuk jam tangan ya hampir sama lah, karena mungkin memakai chipset yang sama karena sama-sama Garminnya. Kemudian untuk smartphone Android menggunakan aplikasi GPS logger, ya ternyata tidak ada kurang lebihnya dibanding dengan hasil track lock dari GPS Garmin saya dan jam tangan Garmin saya. Yang perlu diperhatikan ketika menggunakan aplikasi berbasis GPS di HP Android kita adalah pengaturan. Itu yang pertama. Jangan sampai aplikasi GPS kita itu masuk program baterai saver. Artinya kalau tidak digunakan selang beberapa waktu, aplikasi tersebut mati. Itu tidak akan merekam perjalanan kita ketika mungkin layarnya mati. Kemudian yang diperhatikan kedua mengenai penggunaan aplikasi berbasis Android adalah smartphone itu sendiri. Apakah memang hardware-nya itu mendukung penggunaan aplikasi tersebut. Kalau memang kurang mendukung, itu juga akan mempengaruhi ketelitian. Kemudian yang ketiga itu adalah dalam menggunakan aplikasi Android berbasis GPS, jangan gunakan itu sebagai alat utama. Kita tahu bahwa HP kita itu fungsinya tidak hanya sebagai GPS saja kalau kita gunakan sebagai GPS, tetapi juga sebagai penerima telepon. Kita juga gunakan sebagai kamera. Artinya daya tahan baterainya itu harus kita perhatikan. Kalau kita menggunakan smartphone kita sebagai alat bantu navigasi utama, bisa dipastikan akan kehabisan terlebih dahulu di tengah jalan. Baik, demikian tadi video saya mengenai pertanyaan apakah aplikasi Android berbasis GPS itu bisa akurat. Jawabannya, menurut saya kalau melihat dari hasil track log, bisa digunakan sebagai backup alat navigasi kita. Baik, mungkin bila ada pertanyaan lainnya silahkan seperti biasa, silahkan tinggalkan di kolom komentar. Kalau jawabannya bisa saya jawab langsung, akan saya jawab langsung. Kalau jawabannya pengen menggunakan visualisasi, akan saya buatkan video. Apabila ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Apabila ada kesalahan mohon diingatkan, tinggalkan
pengingat tersebut di kolom komentar juga. Sekian dari saya Iqbal Praja. Salam.